Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi Avetere Bata, tidak bertulang belakang. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nasalia Kafila. Saya Hilda Dina Selvia dengan NIM 029. Yang pertama yaitu protozoa. Teori protozoa berasal dari kata protos atau proteus yang berarti pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa adalah hewan invertebrata yang pertama bersel satu. Protozoa termasuk mikroorganisme atau mikros sama dengan kecil, organis sama dengan makhluk hidup. Besarnya antara 3 mikron sampai 1000 mikron, sehingga untuk melihatnya diperlukan mikroskop. Karakteristiknya secara umum, 1. Bersel 1, berkoloni atau tinggal bersama, simetris tubuh tidak ada, bilateral, dua pihak, radial, menyebar atau spherical, bulat. 2. Inti jelas 1 atau lebih, tidak memiliki organ atau jaringan. 3. Hidup pada daerah yang lembab atau berair. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Protozoa. Dasar klasifikasi. Protozoa diklasifikasikan dengan berdasarkan alat geraknya yang terdapat 4 filum protozoa. Macam jenis dari klasifikasi protozoa di antara lain ialah sebagai berikut. A. Mastigophora atau flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti memiliki arti bulu cambuk. Flagellata juga disebut dengan Mastigophora yang berasal dari kata mastik atau poros. Mastik artinya bulu cambuk dan poros artinya membawa. Jadi, semua organisme yang termasuk dalam klasifikasi ini mempunyai bulu cambuk. Bulu cambuk ini memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai alat penangkap makanan, alat peraba, alat indera, dan alat gerak. Flagellata juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bertahan hidup dengan memakan zat organik. 2. Bereproduksi secara generatif dan vegetatif. 3. Memiliki flagel sebagai alat gerak. 4. Tubuhnya tersusun tanpa adanya gerak rangka. 5. Memiliki bentuk yang tidak tetap dan berubah-ubah. 6. Memiliki habitat di perairan air tawar. 7. Bersel satu. Yang terakhir, umumnya memiliki bentuk tetap, panjang, bulat, oval, tetapi pada beberapa spesies bentuknya bervariasi, tergantung pada perubahan lingkungan dan usia. Yang kedua, B. Sarcodina atau Rhizapoda. Rhizapoda berasal dari kata rhizoid dan pedos. Rhizoid artinya akar dan podos artinya kaki. Sehingga Rhizapoda adalah protozoa yang menggunakan kaki semu atau pseudopodia untuk bergerak. Hewan ini memiliki bentuk yang berubah-ubah. Rhizopoda juga memiliki ciri-ciri antara lain yaitu yang pertama, memiliki habitat berupa tempat perairan yang mengandung banyak bahan organik. 2. Reproduksi secara vegetatif melalui pembelahan binar. 3. Memiliki kaki semu sebagai alat gerak. 4. Memiliki bentuk yang tidak tetap dan sering berubah-ubah atau fleksibel. 5. Bersel satu. 6. Struktur tubuhnya terdiri atas vakuola makanan, nukleus, sitoplasma, dan lain-lain. Selanjutnya yang C, sporozoa. Sporozoa merupakan protozoa yang mempunyai tubuh yang sederhana. Protozoa klasifikasi Sporozoa mempunyai bentuk yang panjang dan bulat serta tidak memiliki alat gerak maupun vakuola kontraktil. Hampir seluruh organisme sporozoa merupakan parasit. Sporozoa berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Secara generatif yaitu melalui pembelahan berganda atau sizogoni dan pembentukan spora pada tubuh inang atau sporogoni. Sedangkan secara vegetatif yaitu melalui pergiliran keturunan. Monositis dalam bola sperma cacing tanah, Imaira, penyebab koksidiosis pada burung dan mamalia.
Sporozoa juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, berkembang biak secara generatif dan vegetatif, 2. Bersifat parasit, 3. Dapat ditemukan pada hewan dan manusia, 4. Bersel satu, yang terakhir tidak memiliki alat gerak. Untuk taksonomi protozoa, kelas Mastigophora, Kingdom Protista, filum Eugenozoa, kelas Eugenopeacea, ordo Euglenaceae, famili Euglenaceae, genus Euglena, spesies Euglena viridis. Yang kedua ada contoh dari kelas Rhizapoda, yaitu Kingdom Protista, filum Amoebozoa, kelas Tupulinea, ordo Archelenidae, famili Archelinidae, genus Archela, spesies Archela vulgaris. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Yang terakhir ada kelas Sporozoa, Kingdom Protista, filum Amphicomplexa, kelas Aconoidesidae, ordo Hae, famili Mosporida, genus Plasmodium, spesies Plasmodium vivax. Taksonomi protozoa kelas Sporozoa yaitu kingdomnya Protista, filum Amphicomplexa, kelas Aconoidesidae, ordo Hae, famili Mosporida, genus Plasmodium, spesies Plasmodium vivax. Nah, contoh protozoa yaitu 1. Amoeba. Nah, itu termasuk kaki semu. Yang kedua, Paramecium, Cilia, Trypanosoma flagella. Terus ada lagi Plasmodium tanpa alat gerak. Apa sih manfaat protozoa? Manfaat protozoa yaitu yang pertama, zooplankton berguna sebagai sumber makanan bagi hewan air termasuk ikan, kepiting, dan udang yang memberikan manfaat ekonomi bagi manusia. Yang kedua, protozoa merupakan predator bakteri yang membantu mengatur jumlah bakteri di alam. Yang ketiga, fosil foraminifera dapat berperan sebagai pedoman yang menunjukkan keberadaan minyak bumi. Yang keempat, radiolaria yang hidup di dasar perairan dapat membentuk tanah radiolaria yang berguna sebagai bahan penggosok. Yang kelima, Entamoeba coli adalah protozoa yang bisa ditemukan di usus besar manusia. Nah, organisme ini dapat membantu proses sintesis vitamin K dan pembusukan sisa makanan. Apa sih kerugian protozoa? Nah, kerugian protozoa yaitu antara lain yang pertama, Plasmodium sp menyebabkan penyakit malaria. Yang kedua, Toxoplasma gondii menyebabkan toxoplasmosis. Yang ketiga, Trypanosoma rhodesiensis dan Trypanosoma gambiensis merupakan penyebab penyakit tidur. Yang keempat, Entamoeba histolytica menyebabkan penyakit disentri atau amebiasis. Yang kelima, Leishmania sp menyebabkan